nama saya Salsabila Rizukul Fitri dari kelas 12 IPA 3 Narasan 32. Jadi saya akan bahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Arab, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes, meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontrak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Corak batu nisannya memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan Gujarat sangatlah baik. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah atau tepatnya Arab. Menurut Buya Hamkam, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang keempat, teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan, di mana semasa era Khalifah Utsman bin Affan. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umair Amir Husain dan Husain Jaja Diningrat. Mereka berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Selanjutnya, sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dimulai dari bagian barat Indonesia. Bukti peninggalan sejarah penyebaran Islam di Indonesia ialah tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Penyebaran Islam di Indonesia juga tak terlepas dari peran Wali Songo atau 9 wali yang memiliki andil cukup besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para Wali Songo tersebut menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, bahkan hingga menyelipkan ajaran-ajaran Islam dalam pertunjukan kebudayaan seperti pertunjukan wayang. Terakhir, alasan agama Islam mudah diterima. Yang pertama, syarat masuk Islam yang sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, agama Islam disebarkan dengan damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Kemudian, ibadahnya yang sederhana dan syariat Islam bersifat fleksibel dan juga memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Alasan terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saluran penyebaran Islam. Terdapat berbagai macam saluran penyebaran Islam, yaitu yang pertama, perdagangan. Dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan. Yang kedua, perkawinan. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri bangsawan setempat karena kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun beragama Islam. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan para ulama atau wali songo. Yang keempat, pendidikan. Perkembangan Islam cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Yang kelima, seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan atau masjid, seni tari, wayang kulit, upacara sekaten, serta seni sastra. Selanjutnya, tasawuf sendiri adalah ajaran ketuhanan bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Yang terakhir, alasan agama Islam mudah diterima. Yang pertama, syarat masuk Islam yang sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, agama Islam disebarkan dengan damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Kemudian, ibadahnya yang sederhana dan syariat Islam bersifat fleksibel dan juga memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Alasan terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you!